Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara dan membahas tentang spesifikasi dan karakteristik bahan konstruksi bangunan. Ada 3, yaitu kayu, beton, dan baja. Untuk hari ini kita akan membahas tentang spesifikasi dan karakteristik kayu. Di mana tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami spesifik kayu dan karakteristik dari kayu. Kayu adalah satu bahan bangunan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat kita dan telah dipakai untuk keperluan termasuk sebagai pendukung struktur bangunan. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis pohon yang dihasilkan dari hutan. Sebagai hasil utama hutan, kayu akan tetap terjaga keberadaannya selama hutan dikelola secara lestari dan berkesinambungan. Kayu didapat dari tumbuh-tumbuhan di alam termasuk vegetasi hutan. Tumbuhan yang dimaksud adalah pohon. Kayu merupakan bahan bangunan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat dan dipakai untuk berbagai keperluan. Nah, ini adalah gambar bagian dari kayu, di mana kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu bubal, kayu teras, hati, lingkaran tumbuhan 1 tahun, dan jari-jari kayu, di mana bagian-bagian ini mempunyai fungsi masing-masing. Nah, misalnya kulit luar atau disebut dengan outer bark merupakan bagian terluar kayu yang berfungsi melindungi pohon dari pengaruh iklim. Nah, hati kayu atau pith. Nah, bagian tengah kayu ini bersifat lunak dan berasal dari kayu awal atau early wood. Kayu awal merupakan kayu yang dibentuk pertama kali oleh kambium yang bersifat rapuh. Sifat kimiawi kayu. Kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan susunan dinding selnya terdiri dari senyawa kimia berupa selulosa dan non-selulosa serta lignin atau non-karbohidrat, bersifat anisotropik. Lalu bersifat higroskopik. Kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit dan dapat terbakar. Sifat fisik kayu yaitu yang pertama, berat jenis kayu. Nah, berat jenis kayu tergantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif di dalamnya. Berat jenis minimum kayu yaitu 0,2, yaitu kayu balsa, sampai berat jenis 1,28, yaitu kayu nani. Nah, umumnya makin tinggi berat jenis kayu semakin berat dan semakin kuat pula. Yang kedua yaitu kadar air, di mana mempunyai sifat menyerap atau melepaskan air. Nah, melepaskan air, makin lembab udara di sekitarnya, makin tinggi pula kelembapan kayu sampai tercapai keseimbangan dengan lingkungan. Cacat kayu. Warna kayu. Kayu yang beraneka warna macamnya disebabkan oleh zat pengisi warna dalam kayu yang berbeda-beda. Lalu ada serat, tekstur, dan kesan raba, di mana serat
yaitu arah umum sel-sel kayu terdapat sumbu batang pohon. Arah serat dapat dibedakan menjadi serat lurus, serat berpadu, serat berombak, serta terpilin, dan serat diagonal atau serat miring. Kesan raba adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba permukaan kayu. Kesan raba tersebut berupa kasar, halus, licin, dingin, berminyak, dan lain sebagainya. Sedangkan tekstur adalah ukuran relatif sel-sel kayu. Berdasarkan tekstur, kayu digolongkan ke dalam kayu bertekstur halus, sedang, dan kasar. Kekerasan kayu bau dan rasa. Nah, bau dan rasa kayu mudah hilang bila kayu lama tersimpan di udara terbuka. Beberapa jenis kayu mempunyai bau yang merangsang, dan untuk menyatakan bau kayu tersebut sering digunakan bau sesuatu benda yang umum dikenal, misalnya bau bayam, bawang atau kulim, bau zat penyama atau jati, bau kamper atau kapur, dan sebagainya. Lalu nilai dekoratif kayu. Nah, kayu merupakan nilai dekoratif rasa, pengerutan, dan pengembangan kayu. Nah, sifat mekanik kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan muatan luar, yaitu gaya-gaya luar yang cenderung untuk mengubah bentuk dan besarnya kayu. Sifat mekanis kayu meliputi yaitu kekuatan tarik, di mana kekuatan tarik kayu sejajar dengan arah serat. Kekuatan tarik terbesar pada kayu ialah keteguhan tarik sejajar arah serat. Kekuatan tarik tegak lurus arah serat lebih kecil daripada kekuatan tarik sejajar arah serat. Kekuatan tekan kayu yaitu sejajar dengan arah serat. Kuat geser sejajar dengan arah serat kayu. Kekuatan lentur kayu atau lengkung statik yaitu kekuatan kayu menahan gaya yang mengenainya secara perlahan-lahan. Kekakuan kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan perubahan bentuk atau lengkungan. Kekakuan tersebut dinyatakan dalam modulus elastisitas. Keuletan kayu merupakan kemampuan kayu untuk menyerap sejumlah tenaga yang relatif besar atau tahan terhadap kejutan-kejutan atau tegangan yang berulang-ulang yang melampaui batas proporsional serta mengakibatkan perubahan bentuk yang permanen dan kerusakan sebagian. Kekerasan kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang membuat taki atau lekukan atau kikisan abrasi. Bersama-sama dengan keuletan, kekerasan merupakan suatu ukuran tentang ketahanan terhadap pengausan kayu. Lalu, kekuatan belah kayu merupakan kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha membelah kayu. Sifat keteguhan belah yang rendah sangat baik dalam pembuatan sirap dan kayu bakar. Nah, sebaliknya keteguhan belah yang tinggi sangat baik untuk pembuatan ukiran atau patung. Pada umumnya kayu mudah dibelah sepanjang jari-jari atau arah radial daripada arah tangensial. Keawetan kayu ditentukan pada penyimpanan dan penempatan kayu serta pengaruh cuaca. Untuk meningkatkan keawetan kayu dapat dilakukan dengan memberi lapisan cat dengan bahan karbolium, minyak, atau obat-obatan lainnya. Penyusutan kayu. Dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung di dalam kayu tersebut.
Kayu akan mengikat air dan melepaskan hingga kadar air dalam kayu mencapai keseimbangan. Titik jenuh serat besarnya 30%, sehingga kayu akan mengalami penyusutan jika kadar air berkurang sampai di bawah titik jenuh serat. Nah, jenis-jenis kayu bahan bangunan ada kayu jati, kayu kelapa atau glugu, kayu kamper, kayu bengkirai, kayu merbau, kayu ulin, kayu gelam, meranti, dan akasia. Dan masih ada lagi berbagai kayu yang digunakan untuk bahan bangunan. Demikianlah pembahasan kita tentang karakteristik kayu, yaitu merupakan salah satu dari bahan konstruksi bangunan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.